pertama, tugas dari Pak Rohani, mungkin beberapa slide, maksudnya beberapa slide itu kan beberapa tahap. Jadi kalau misalnya dijadikan satu tahap yang terakhir, yaitu bisa satu slide. Tetapi kami mengharapkan Bapak Ibu itu melakukan langkah-langkah. Nah, setiap langkah atau tahapan di dalam praktek itu didokumentasikan, di screenshot, kemudian screenshotnya diinsertkan di Google Slide dari penugasan yang ada di Google Classroom, maksudnya seperti itu. Jadi bukan berslide-slide banyak sekali, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang menyampaikan tugasnya, Mbok jangan banyak, tugasnya Mbok agak mundur sedikit, misalnya seperti itu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sambil mempraktekkan, kemudian segera mendokumentasikan, kemarin sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Eka bagaimana screenshot, kemudian insert gambar dari screenshot itu ke Google Slide. Saya rasa ini bukan sesuatu yang sulit ya Bapak Ibu. Jadi tetap kami untuk penugasan tetap paling lambat tanggal 3 Februari. Mengingat masih banyak agenda kegiatan yang sudah disiapkan oleh SLCC PGRI Salatiga bekerja sama dengan APKS PGRI Salatiga. Nah, nanti setelah ada kegiatan di bulan Januari ini, di bulan Februari masih ada. Kalau sesuai rencana, kami ingin juga mengadakan pengimbasan tentang AKM, misalnya seperti itu. Sehingga kita belajar bersama PGRI Kota Salatiga, tentu saja bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Bersyukur sekali Dinas Pendidikan Kota Salatiga mensupport kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa tugas tetap paling lambat di tanggal 3 Februari 2021. Kalau nanti tugas Bapak Ibu itu lengkap, kami akan segera menerbitkan sertifikat pelatihan ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan sungguh saya banggakan, marilah kegiatan pelatihan hari ketiga ini kita akan awali dengan berdoa. Semoga nanti pelatihan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan kita bisa mengambil manfaat dari pelatihan hari ini. Baik, Bapak Ibu, menurut iman kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk materi hari ini ada dua, yaitu tentang Google Calendar dan Google Meet. Saya akan mengawali paparan mengenai Google Calendar. Jadi nanti kita akan bagaimana mengelola acara secara efektif di Google Calendar. Nah, saya rasa Google Calendar itu bukan sesuatu yang asing bagi Bapak Ibu semuanya, apalagi ini banyak peserta yang sudah sangat expert untuk menggunakan berbagai fasilitas daring. Tentu saja Bapak Ibu sudah sering mengagendakan sebuah acara atau kegiatan di Google Calendar, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti pada kegiatan kali ini kita nanti langsung akan mempraktekkan bagaimana mengelola kegiatan dengan tema yang sudah kita tentukan supaya nanti Bapak Ibu tidak mencari-cari temanya apa seperti itu. Baik, izin share Bapak Ibu, saya akan memulai paparan.
Sudah nampak Ji, Pak Rohan? Nampak Bu? Ampun ya. Baik, Bapak Ibu sedikit tentang Google Calendar. Mungkin ini sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya terlalu apa hal yang Bapak Ibu belum pernah memperhatikan apa itu Google Calendar. Jadi Google Calendar itu adalah salah satu layanan dari Google berbasis web yang dipergunakan untuk memanajemen waktu atau menyusun jadwal sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nanti selain untuk menyusun jadwal di Google Calendar itu dapat juga digunakan untuk pengingat kita atau notifikasi. Selanjutnya apa saja fitur-fitur di Google Calendar Bapak Ibu? Jadi ada atur jadwal, kemudian bagikan kalender, dan acara dari Gmail. Kemudian juga aktifkan pengingat. Selanjutnya kelebihan dari Google Calendar Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kita bisa berbagi jadwal yang sudah kita buat kepada orang lain. Kemudian dapat disinkronisasikan dengan kalender di mobile phone Bapak Ibu masing-masing melalui Google Calendar versi mobile phone. Kemudian juga memiliki fitur yang memberikan notifikasi terhadap jadwal tertentu yang sudah kita buat. Selanjutnya kita juga dapat nanti mengirimkan undangan pada orang lain untuk bergabung pada acara yang telah kita buat. Dan kelebihan yang lainnya nanti kita dapat mengakses Google Calendar melalui aplikasi desktop. Tentu saja yang sudah disinkronisasi seperti di Microsoft, kemudian Apple, dan di Mozilla. Kemudian dapat juga kita hanya melihat kalender dalam bentuk read only saja. Kemudian yang terakhir dapat diakses secara gratis selama kita memiliki akun Gmail. Jadi kalau di Gmail personal pun sebenarnya sudah ada. Jadi saya rasa ini seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Google Calendar. Nah, untuk kali ini kita akan mempraktekkan bagaimanakah kita membuat agenda atau acara yang efektif di Google Calendar. Jadi kalau misalnya kita memiliki kelas di Google Classroom, mungkin itu kita bisa memanajemen agenda untuk webinar bagi murid-murid kita. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengadakan kegiatan di luar peserta didik yang berada di Google Classroom, maka kita tentu saja agar teratur, maka kita memanajemen atau mengefektifkan agenda kegiatannya dengan cara nanti kita akan membuat kelas, akan membuat kalender di Google Calendar. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan kita kerjakan itu kita langsung contohkan saja. Kita nanti akan membuat kalender kegiatan pada organisasi kita. Boleh saja misalnya MBMP seperti itu, tetapi kita biar sama, nanti contohnya adalah kita membuat kalender baru. Nanti kalender kita beri nama PSLCC Salatiga, misalnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu saat praktek, langsung saja Bapak Ibu screenshot supaya tugas ini nanti bisa langsung kita selesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa praktek, pada kesempatan kali ini kita menentukan, jadi nanti membuat kalender baru dengan nama PSLCC Salatiga. Misalnya contohnya seperti ini, jadi nanti di Google Slide itu ini pada saat menyelesaikan tugas, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti saja dengan screenshot tugas dari Bapak Ibu semuanya. Tentu saja harus ada di akun Bapak Ibu. Jadi
di akun belajar.id dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau yang pertama buat kalender baru di dengan nama ini, nanti Bapak Ibu tunjukkan kalau sudah melakukan langkah tersebut. Selanjutnya nanti yang kedua itu adalah Bapak Ibu nanti di dalam kalender yang baru tadi dengan nama PSL Sisi Salatiga tadi, kemudian membagikan kalender ini ke rekan Bapak Ibu semuanya, minimal 1. Jadi minimal 1 rekan, boleh lebih dari 1. Oke, kalau Bapak Ibu berkenan silahkan bisa mengundang saya di penugasan ini. Jadi email akun di Belajar ID saya itu adalah katarina.herwanti50@guru.sma.belajar.id. Di contoh ada, nanti Bapak Ibu bisa membagikan pada saya. Boleh juga pada Bapak Ibu pemateri yang lainnya. Ya Bapak Ibu, jadi ini sudah saya tunjukkan di sana nanti ada menu bagikan dengan orang-orang tertentu. Seperti itu. Lebih baik di organisasi kita yang menggunakan akun belajar.id. Sebenarnya pakai akun personal pun bisa, tapi karena Bapak Ibu punya daftar peserta, silakan pilih dari daftar peserta itu sudah banyak yang menggunakan ada data akun belajar.id-nya. Jadi nanti bisa di-add seberapa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bagikan dengan orang-orang tertentu yang ada di akun ini. Selanjutnya, kalau sudah nanti juga di screenshot, baru di-insertkan di Google Slide. Berikutnya Bapak Ibu yang ketiga nanti, nah buat acara di kalender baru tadi, persiapan kegiatan. Jadi persiapan kegiatan di tanggal berapapun di bulan Februari, lalu mengundang 1 rekan di organisasi tersebut, kemudian klik tombol find a time atau temukan waktu untuk mencari waktu yang teman dari Bapak Ibu itu bisa. Setelah itu Bapak Ibu biasa di screenshot seperti itu. Jadi ini beberapa tanda panah nanti menunjukkan nama kegiatannya di kalender tadi. Misalnya persiapan pelatihan, kemudian ini di Februari mau ngambil tanggal berapa, 1 boleh karena kan berapapun di bulan Februari. Kemudian karena tetap ada setting waktunya, ya ini boleh pilih terserah Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti di sini ada temukan waktu. Nah, Bapak Ibu pilih mau jam berapa. Selanjutnya mengundang. Lah ini saya untuk mencontohkan kemarin saya ambil akunnya Bu Ratna ya. Selanjutnya Bapak Ibu ini adalah jadwalnya yang waktu luang dari rekan Bapak Ibu. Baik, itu tadi. Setelah selesai, langsung Bapak Ibu screenshot sehingga Bapak Ibu bisa menambahkan di Google Slide. Selanjutnya adalah kemudian Bapak Ibu membuat jadwal persiapannya. Jadwal persiapannya, nanti persiapan pelatihan misalnya, acara persiapan pelatihan siswi di bulan Februari pukul 10 sampai dengan 10.30. Berarti nanti settingannya di sini, kalau tadi kan boleh berapapun yang tugas sebelumnya karena hanya sepanjang di bulan Februari. Kalau ini kita tentukan di jam 10 sampai 10.30. Ini terserah kalau untuk tanggalnya. Kemudian mengundang 1 rekan, kemudian melampirkan. Jadi nanti di sana
Bapak Ibu melampirkan, karena ini persiapan bisa jadi undangan seperti itu, silahkan. Ini kan hanya contoh, jadi Bapak Ibu file apa saja boleh, Word boleh, PDF boleh, gambar juga boleh. Seperti itu untuk latihan attach di sini. Baik, selanjutnya ini di kalender PSLCC Salatiga yang tadi dibuat, berarti ini kalendernya di sini tentu saja nampak kalender yang kita buat tadi di awal, yaitu PSLCC Salatiga, seperti itu. Baik, selanjutnya seandainya Bapak Ibu itu sudah terlanjur save atau simpan, kemudian kirim ke rekan tadi, Bapak Ibu ingin mengedit, berarti nanti pada jadwal tadi itu diklik, kemudian ada menu pensil ya Bapak Ibu, itu to edit. Nah nanti untuk edit nanti ada menambahkan notifikasi ini. Notifikasi nanti yang diminta ada 2 Bapak Ibu, yaitu untuk yang 10 menit sebelum kegiatan dan melalui email itu 1 jam sebelumnya. Jadi ini yang nanti notifikasinya 10 menit sebelumnya, ini yang 1 jam sebelumnya melalui email. Cukup mudah ya Bapak Ibu semuanya, hanya itu nanti yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik, saya kira ini nanti bagiannya Pak Rohani. Kita akan memulai tugas kita, Bapak Ibu, kita akan praktek. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah login di akun belajar.id dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ini misalnya kita buka tentu berbeda dengan yang satunya, yang personal ya. Jadi Bapak Ibu bisa login, kemudian kalau ini kebetulan tadi buka mail ya, jadi ini berbeda tampilannya. Nah, sekarang kita akan mulai di Google Calendar. Bapak Ibu bisa buka di titik 9 di sudut atas, kanan atas. Ini kita klik, kemudian kita pilih kalender. Nah, Bapak Ibu, kita disuguhkan tampilan seperti ini. Nah, yang pertama tadi kita diminta membuat kalender baru. Kalender baru bernama PSLCC Salatiga. Kebetulan ini untuk mencontohkan itu, kalau begitu ini saya hapus saja dulu. Kalau disembunyikan tidak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada tulisan kalender lainnya. Kemudian ada tanda plus seperti ini. Maka Bapak Ibu pilih di sana, kita tambahkan kalender. Nah, kemudian kita buat kalender baru. Di sana ada berlangganan kalender, buat kalender baru. Lihat kalender menarik. Kemudian ini dari URL, import. Nah, kita pilih yang buat kalender baru. Oke, buat kalender baru seperti ini, Bapak Ibu ketikkan, karena tadi judulnya mintanya adalah PSLCC Salatiga. Nah, kalau sudah, karena ini kita buat baru, berarti ini buat kalender. Kita tunggu beberapa waktu sampai muncul di sana ada PSLCC Salatiga. Ini berarti kalender baru yang Bapak Ibu buat. Nah,
Langkah satu sudah, Bapak Ibu tinggal screenshot saja ini. Jadi ini tadi kan tugas pertamanya di slide pertama Bapak Ibu adalah membuat kalender baru. Lah ini sudah. Berarti nampak di sana ini ada kalender baru PSLCC Salatiga. Ini screenshot kemudian di-insertkan di Google Slide. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk membagikan kepada rekan Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu mengundang saya, minimal 1 orang itu mengundang saya, kemudian juga boleh ditambahkan rekan dari Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kita buat kalender di ini, kemudian nanti mengundang rekan Bapak Ibu. Oke. Baik, ini tadi belum saya hapus dulu. Kemudian untuk perhatian Bu, ini mungkin ada perhatian ekstra ya, untuk yang nomor absen 31 itu atas nama Sandra. Baik, saya akan ulangi buat sudah yang baru ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu bagikan. Nah, bagikan ini Bu bisa di sini. Nah, ini sebelah kiri bagikan dengan orang tertentu. Nah, baik, kita bagikan Bapak Ibu, tambahkan orang. Nah, di sini misalnya saya menambahkan ini akunnya istrinya Pak Rohani ya. Kemudian di sana apa tadi? Kita diminta untuk bagaimana rekan kita itu mau mengakses, apakah hanya melihat waktu senggang atau sibuk, atau melihat detail semua acara. Diminta untuk melihat detail semua acara. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kirim. Nah, sudah ini tugas yang kedua, Bapak Ibu screenshot tugas ini. Ya, jadi kita sudah mengundang rekan kita. Kalau mau ditambahkan boleh saja. Misalnya kita tambahkan, kemudian kita kirim. Nah, ini screenshotnya nanti Bapak Ibu langsung bisa ditambahkan di slide. Nah, ini adalah yang kedua. Selanjutnya nanti yang berikutnya adalah kita diminta untuk membuat acara. Jadi di kalendernya PSLCC Salatiga itu membuat acara namanya persiapan pelatihan. Jadi nanti ini kita akan membuat semacam rencana untuk mengadakan rapat persiapan misalnya di kalendernya PSLCC tadi. Jadi kita akan membuat judulnya adalah persiapan pelatihan. Persiapan pelatihan. Di tanggal berapapun di bulan Februari, berarti ini bagian setting waktunya di bulan Februari terserah. Mau tanggal 1 boleh. Karena kita tidak ada ketentuan settingan waktunya. Tapi tidak apa-apa kita langsung karena tadi diminta jam 10 ya. Seberapa 10 sampai 10.30 misalnya boleh langsung.
10.30. Nah, ini di bulan Februari. Selanjutnya nanti temukan waktu, berarti ini cari waktu di sini. Ada tulisan cari waktu. Kemudian tambahkan seperti tadi, tambahkan di sana. Apa yang mau kita tambahkan? Nah, ini kebetulan kan yang sudah ada di tempat saya, jadi sekalian saja. Cari waktu, Bapak Ibu. Nah, cari waktu kalau tadi, oh ini berubah waktunya. Berarti kita kembalikan ke tadi yang jam 10. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Ini kemudian kalau sudah ini Bapak Ibu tinggal screenshot saja. Jadi ini sudah ada kegiatan namanya persiapan pelatihan di bulan Februari jamnya 10 sampai 10.30. Kita sudah mencari waktu, di sini kan kosong semuanya. Kemudian menambahkan rekan yang akan kita undang. Misalnya di organisasi kita jumlahnya 21, akunnya kita sudah tahu semua, ya kita tinggal add di sini semuanya 21 orang misalnya. Sehingga nanti undangannya sudah langsung lewat Google Calendar ini. Notifikasinya tadi misalnya 10 menit sebelum kegiatan atau 1 jam kalau lewat email, seperti itu sesuai yang diminta di dalam tugas kita. Ini. Lalu diingat tadi Bapak Ibu kan dimintanya di kalendernya PSLCC, ini masih tertulis di kalendernya saya. Maka ini Bapak Ibu klik tanda panah ke bawah ini diganti PSLCC Salatiga. Seperti itu. Kalau sudah ini sudah selesai, Bapak Ibu tinggal screenshot saja. Berarti yang diminta tadi persiapan pelatihan di bulan Februari jam 10 sampai 10.30 mengundang rekan guru, kalendernya PSLCC Salatiga, baru simpan. Atau ini screenshot dulu sebelum disimpan. Ini silahkan di screenshot dulu. Seperti kemarin screenshot bisa kita menekan bersama Windows sama print screen atau menggunakan snipping tool. Bapak Ibu silahkan saja. Berikutnya ini kita simpan. Nah, simpan berarti kita bisa kirim. Kalau misalnya belum yakin kita bisa edit. Misalnya kita kirim. Misalnya, karena ini tadi kenapa kok termasuk undang eksternal, karena ini berbeda tadi kalau akun saya itu guru.sma.belajar.id, kalau Bu Ratna itu guru.smp.belajar.id, berarti ini termasuk eksternal. Baik Bapak Ibu, tadi sudah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sebenarnya ini tadi sudah langsung di tugas yang ke-4 ya. Jadi tadi kegiatannya adalah persiapan pelatihan, tapi kita belum attach di sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, loh kok tiru ya, misalnya seperti itu, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini yang agenda kegiatannya, kemudian kita edit gambar pensil ini. Ini kita edit. Nah, selanjutnya apa yang diminta yang keempat? Yang keempat itu melampirkan. Melampirkan berarti ini kembali di sini, kemudian lampirkan. Ini Ayah. Ayah bingung. Ya bukan itu. Bentar ya Bapak Ibu, kita kembali dulu. Di
tambahkan lampiran. Bentar, saya kok disimpan dulu. Maaf, ini agak bentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Ilmiah SPDMSI Guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari bersama-sama. Maaf, saya stop dulu share screen-nya ini tadi apa? Yaitu bagian yang ketiga, di mana yang akan kita bahas adalah organ, sistem organ, Kalian dulu. organisme. Ya. Pada bagian 1 kita sudah membahas mengenai sel dan organelnya. Bagian kedua kita sudah membahas jaringan. Maka sekarang bagian yang ketiga yaitu organ, sistem organ, dan organisme. Masih berpedoman pada Tadi di tanggal penyebutan game 1 di revisi tahun 2017 ya. Ini bab 1 sistem organisasi kehidupan. Yaitu ini. materi IPA kelas Saya belum share screen deh. 2. Langsung saja mari kita lakukan pemaparan materi organ, sistem organ, dan organisme. Ya, seperti biasanya sebelum kita mulai saya minta dukungannya, supportnya untuk perkembangan jenazah. Ini nggak ada gambar attachment-nya ya? Apakah ada yang belum? Harusnya di sini ada gambar attachment Bapak Ibu. Kan ada yang keliru ya saya ya. Langsung kita mulai. Yang pertama tadi adalah organ ya. Pengertian organ sendiri adalah Harusnya ada, tapi kok yang melaksanakan mungkin Pak Rohani bisa membantu ini. Saya kok nggak ada gambar attachment-nya ya Pak Rohani ya. yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Kemudian jaringan-jaringan yang Di tempat kami ada, Bu. Di tempat saya kok iya biasanya ada itu attachment-nya. ada juga di sini contohnya ya, jantung, paru-paru ya, otak, mata, ya, lampu, Mohon maaf ini kok pankreas, tadi saat dicoba itu ada mungkin organ tumbuhan contohnya yaitu akar, batang, daun, buah, biji, dan sebagainya. nah ini nggak ada. Organ pada tumbuhan Ada nggih Bu. Jadi tadi itu di bagian sini bawah itu ada attachment. Iya ini kok tadi ada kok ini saya ada mungkin terkendala. Saya belum menemukan ini tempat saya attachment-nya. Mungkin buat baru lagi nggih tak coba. Saya tak buat baru lagi aja. Dari awal lagi. Ini ini
Tapi harus saya hapus dulu semuanya. Diketahui F2 dikurangi F1 berarti 30 dikurangi 10 ketemu 20 ton. Arahnya ke arah Maaf Bapak Ibu, tadi saya menghapus dulu dari awal. Saya akan ulangi lagi dari awal nggih Bapak Ibu. Kita mulai dari sini tadi. Buat kalender. Lalu namanya adalah tadi PSL sisi skala 3. Kemudian buat kalender. Kita tunggu. Tayangannya belum ada, Bu. Oh, saya belum share screen. Maaf. Aduh. Siap nggih. Nih, aduh, saya ganti laptop malah. Oke, sudah. Ini Bapak Ibu kita buat kalender. Ya. Mana ini ada 2 malah. Nah, berikutnya Bapak Ibu tadi kita bagikan. Kemudian tambah orang, misalnya ini, lalu melihat detail semua kegiatan, lalu kirim. Berikutnya adalah buat acara di kalender kita. Sudah tadi, terus kita buat. Nah, Bapak Ibu tadi kita buat persiapan. Maaf. Persiapan kegiatan. Pelatihan nggih. Pelatihan Februari jamnya
10 sampai 10.30. Kemudian tadi tambahkan rekan kita. Selanjutnya tambahkan lampiran. Nah, ini Bapak Ibu tadi kok nggak ada dicari-cari. Ini Bapak Ibu bisa ambil, bisa dari drive, bisa drive bersama, bisa dibagikan, kita upload, kita pilih upload. Misalnya kita attach dari komputer kita, misalnya ini saya ambil acak saja. Kemudian upload, kita tunggu beberapa waktu. Kalau sudah, nah ini sudah. Selanjutnya ini di kalendernya tadi kita ganti. Nah, terus tambah notifikasi 10 menit sebelumnya sama 1 jam sebelumnya melalui email. Baik, kita cek. Kalau sudah sesuai apa yang diminta, maka kita simpan. Nah, karena tadi di luar, maka ini kita aktifkan. Kita cek ya Bapak Ibu, tadi kita buat tanggalnya tanggal 1, kemudian jamnya. Oh, ini malah ada yang lainnya. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Jadi, nah ini ada beberapa yang sudah masuk. Kita bisa lihat di sana apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Saya kira sementara itu dulu dari saya, Bapak Ibu. Silahkan sambil mempraktekkan. Ini mohon maaf, ini tadi di last minute saya mengganti komputer saya, jadi agak ada sesuatu yang tidak biasanya saya pakai. Baik, itu dulu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman atau kita berdiskusi terkait kita mengelola kalender di Google Calendar. Saya rasa itu Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu untuk sambil mempraktekkan, kemudian ya ini kalau ada misalnya ada kesalahan, ya kita ulangi lagi seperti itu. Karena ini kita sambil belajar semuanya. Baik, itu dulu dari saya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berdiskusi atau berbagi dengan kita semuanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Iya, mau bertanya Bu Katarina. Dari siapa ya ini ya? Ini Bu Nurul. Oh iya. Oh ya Bu Nurul. Baik, silakan. Mohon maaf, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Begini Bu Katarina, karena nyun sewu kami kan terutama saya usia sudah 52 itu kalau suruh mengikuti langsung itu kan istilahnya nunak-nunuk. Maka saya mohon untuk materi pembelajaran ini seperti kemarin
dikirim link videonya. Demikian, jadi nanti sambil kami mengerjakan tugas sambil membuka. Makaten Bu Katarina. Terima kasih. Selamat siang. Sami-sami. Iya Bu Nurul, jadi setiap kali kegiatan tadi di grup juga yang hari kedua sudah saya kirim videonya. Sampun Videonya ya sudah. Yes, yang hari kedua sudah. Ya, hari pertama yang kedua juga sudah. Nanti ini Sampun, yang hari ini juga nanti setelah selesai nanti saya juga kirimkan. Nggih, terima kasih. Sami-sami Ibu. Berikutnya Bu Atik. Bu Kadarwati. Monggo. Mic-nya mungkin kok nggak terdengar Bu Atik. Belum terdengar. Belum kedengaran Bu Wati. Belum terdengar Bu Wati. Mungkin terkendala mikrofonnya. Halo Ibu Katarina, saya mau Bu Wati. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, saya mengulangi pertanyaan tadi. Sebelumnya terima kasih berdengung Bu Wati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Katarina tadi sudah memberikan contoh untuk membagikan kalender pada teman atau rekan. Nah, yang masih saya bingung Bu, misalkan kita membagikan kepada murid-murid kita dalam satu kelas, dalam satu kali waktu, share bareng, itu bisa atau tidak? Atau gimana caranya? Matur suwun Bu Katarina. Speakernya dereng, Bu. Baik Ibu. Jadi kalau misalnya untuk seluruh siswa, Bapak Ibu bisa kalendernya tadi ada yang di Google Classroom kita. Jadi kalau yang saya contohkan tadi itu apabila di luar dari kelas kita. Jadi kalau yang di kelas kita nanti kita langsung add-nya itu untuk seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Ngaten Ibu. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Rohani mungkin Pak. Belum Bu. Belum. Atau yang lain mungkin bisa berbagi dengan kita. Karena memang kadang pilihan kita adalah share link ya di classroom kita, misalnya di penugasan, tapi bisa juga tadi tadi kita tambahkan siswa kita di kelas kita masing-masing seperti itu.
Itu mungkin ada yang lain juga yang bisa punya pengalaman langsung untuk satu kelas misalnya seperti itu. Selain tadi kita share linknya di kelas kita di apa kelas classroom kita. Tapi sebenarnya misalnya kita akan melakukan meeting, Ibu, jadi di Belajar ID itu ada kemarin yang dijelaskan sudah ada linknya langsung seperti itu. Itu juga pilihan yang lainnya. Itu Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Sebelum kita lanjut ke Pak Rohani, ini sudah jam 2. Jadi ini ada materi yang kedua, yaitu tentang Google Meet, jadi sudah nyambung. Jadi tadi membuat kalender kegiatan, kemudian pertemuannya, kapan, itu nanti Pak Rohani langsung memberi contoh, kemudian mempraktekkan, kemudian mendokumentasikan praktek itu, kemudian dimasukkan ke dalam tugas kita. Bapak Ibu, tadi saya di chat sudah mengirimkan contoh tadi yang sudah dikerjakan, supaya nanti Bapak Ibu segera dari contoh yang sudah saya share itu kemudian dipraktekkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi berikutnya dari Pak Rohani kepada Pak Rohani. Waktu ada yang bertanya lewat chat. Terangkan. Di chat ada yang bertanya. Oh, maaf Pak, sebentar saya lihat dulu. Sebentar. Apakah presidennya sudah? Mohon maaf, sinyal. Terus apa lagi ya Pak? Untuk melakukan setting di Google Calendar melalui laptop dan HP, apakah ada perbedaannya? Ataukah sama saja bisa dilakukan dengan HP atau laptop? Mungkin ini saya biasanya pakai laptop. Kalau pakai HP jarang menggunakan. Mungkin ada yang pernah menggunakan Bapak Ibu. Saya kira hampir sama ya Pak Rohani. Hampir sama, cuma fiturnya cuma layarnya cuma. Layarnya, oh berbeda di layar nih. Iya. Gitu Pak. Maaf yang bertanya ini siapa ini? Bu Pratiwi atau? Oh ada yang bertanya untuk setting acara tadi yang diklik nopo nggih Bu sinyalnya kurang. Ya, jadi kalau tadi settingannya itu create ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat kegiatan itu di kiri atas tadi ada create seperti itu. Jadi itu diklik. Kalau kita akan membuat sebuah acara, tapi kalau membuat kalender tadi yang diklik tambah kalender seperti itu. Pertanyaannya dari Putri Ambarwati untuk setting acara nggih. Jadi kalau setting acara sebentar saya share. Itu mana ya guys? Dua nih guys. Nah ini yang DX. Jadi yang diklik yang atas ini Ibu. Buat. Nah, maka tampilannya seperti ini, langsung kita setting di sana mau acaranya apa, kapan, ini waktunya, kemudian tambahkan yang akan kita undang, kemudian ini tadi harus dirubah karena kita pakainya. Nah, seperti itu Ibu. Jadi create atau buat di kiri sudut kiri atas ini. Nathan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah tidak ada?
Baik, saya kira itu dari saya. Mohon maaf ada banyak kekurangan dan banyak kendala ini tadi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rohani untuk melanjutkan paparan. Silahkan Pak Rohani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan atau PJJ PSLCC PGRI Kota Salatiga. Saya akan meneruskan apa tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Katarina berkaitan dengan kalender, dan saya nanti akan sedikit mengupas berkaitan dengan Google Meet. Sebetulnya antara kalender dengan Google Meet itu menyatu, Bapak Ibu, menyatu. Jadi ketika Google Meet itu mempunyai kode meeting itu bisa digunakan selamanya, yaitu dengan kita memanfaatkan di Google Calendar. Tetapi kalau kita tidak mau menggunakan meeting ID-nya paten, ya kita cukup menggunakan meeting Google Meeting. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Bu Dokter, sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kita akan mengawali dulu. Yang pertama, apa itu Google Meet? Kita lihat logonya beda, ya. Logo yang kemarin dengan yang sekarang berbeda. Kalau kemarin itu hanya hijau, sekarang sudah ada variasinya. Jadi Google Meet, kita tidak asing lagi lah dengan Google Meet. Google Meet, kemudian Zoom, kemudian Webex, Jitsi, dan seterusnya. Itu adalah layanan aplikasi video conference untuk kelas kita di jarak jauh. Jadi untuk Google Meet ini itu ada beberapa perubahan, diantaranya ada Google Meet personal dan ada Google Meet pakai Google Suite. Kalau personal itu hanya terbatas, tapi kalau Google Meet Suite itu bisa sampai 250. Dan ini tentunya sesuai dengan kebijakan dari Google. Ada ada fasilitas-fasilitas yang nanti tentunya akan berubah dengan sendirinya. Jadi tidak paten 250 atau 100, itu tidak paten, nanti sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu, apa yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana cara mulai Google Meet. Cara mulai Google Meet itu ada banyak sekali, bisa melalui Gmail, bisa melalui Drive, bisa melalui URL meeting, bisa menggunakan kalender juga bisa. Dan nanti kita akan mencoba mempraktekannya. Kemudian mengenal fitur Google Meet, kemudian perbedaan Google Meet personal dan Google for Education, cara merekam, cara memberikan link, mengatur layar, dan seterusnya. Dan nanti untuk tugasnya sangat mudah Bapak Ibu. Tugasnya kemarin masih ada yang screenshot satu lembar di screenshot sampai ada 11 lembar dan seterusnya. Itu cukup mudah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk di tugas, itu kan nanti kita lampirkan Google Slide-nya. Google Slide-nya dibuka, nanti untuk yang dari pemateri bisa dihapus, terus diganti yang punya akun jenengan. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu untuk SS ya screenshot yang sangat banyak ataupun dibuat PDF dan seterusnya, malah merepotkan. Karena otomatis ketika Bapak Ibu mengganti screenshot dari pemateri diganti akun dari jenengan, itu nanti otomatis akan tersimpan secara sendiri. Baiklah Bapak Ibu, nanti kita akan belajar kaitannya dengan meeting. Ini apa sih nanti yang harus di screenshot, nanti kita akan sertakan di classroom. Ini Bapak Ibu.
Nanti satu screenshot buatlah pertemuan dengan nama coba PJJ PSLCC. Nanti kita mencoba seperti ini Bapak Ibu. Nanti di screenshot. Setelah kita membuka, nanti tampilannya seperti ini. Kita membuat coba PJJ PSLCC. Seperti ini. Sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, nanti setelah masuk, nanti kita akan melihat ini. Satu, screenshot pertemuan di Google Meet dengan teman Anda minimal 2 peserta. Jadi nanti peserta di sini nanti atau minimal 2 peserta berarti nanti jenengan sama siapa. Berarti cukup 2 saja Bapak Ibu. Cukup 2 saja jenengan sama teman jenengan. Nanti akan terlihat di sini. Terlihat di sini. Dan tolong nanti untuk yang perintah 2 peserta ini tolong nanti dikasih lingkaran. Karena kami tidak mungkin akan mencermati, kita cermati yang merah udah. Dan juga harus menggunakan akun jenengan Bapak Ibu. Nanti akan terlihat foto jenengan atau gambar jenengan nanti akan terlihat di sini. Kemudian yang selanjutnya, nanti tugas selanjutnya adalah satu screenshot link berbagi di Google Meet. Nanti setelah linknya itu muncul seperti ini, tolong nanti langsung di screenshot, Ibu, screenshot untuk slide yang keempat. Kemudian yang kelima, nanti ini Bapak Ibu, share screen. Share screen adalah digunakan ketika kita mau mengajar ke anak-anak. Jadi ketika kita menerangkan dari jarak jauh, nanti akan terlihat itu seperti ini. Nanti coba nanti di screenshotnya, bukan screenshot Bapak Ibu, share screen, tolong nanti ada 3 fitur, nanti akan kita praktekkan satu persatu. Selanjutnya, mengatur bandwidth di Google Meet, nanti ada settingannya Bapak Ibu, settingan, di sini ada kamera yang digunakan apa, video dan cukup dengan nanti mengetahui pengaturannya terus di screenshot. Mungkin itu tugasnya, cukup mudah Bapak Ibu, cukup mudah. Tetapi tambah satu lagi nanti, ini belum saya tambahkan, nanti ditambah satu yaitu bagaimana cara untuk merekam di Google Meet. Baiklah Bapak Ibu, langsung kita akan praktekkan untuk Google Meet ini. Pertama kita bisa saya lepas dulu. Banyak sekali cara Bapak Ibu. Cara yang pertama, kita bisa langsung menggunakan URL. Ketik meet.google.com. Ini cara pertama. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Kalau ada seperti ini, itu kita berarti sudah masuk di lamannya. Setelah itu nanti kita check in dulu. Sebelum kita acara kita check in dulu. Bagaimana kalau kita misalnya ingin bergabung, langsung cukup sini Bapak Ibu. Sini ada meeting kode, di sini ada mulai. Ada start meeting, ada kita join sebagai peserta. Kalau kita ingin membuat room, membuat meeting, maka kita klik start. Kalau kita ingin bergabung, kita cukup menggunakan meeting kodenya. Atau yang lain lagi kita menggunakan link yang diberikan. Ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa masuk ke Gmail kita Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke Gmail kita. Ada banyak cara untuk masuknya. Oke, kita masuk pakai belajar.id. Oke, setelah masuk seperti ini di Gmail, nanti kita langsung masuk di paling bawah Bapak Ibu. Paling bawah sini itu ada rapat baru atau rapat saya. Di sini ada nanti. Nah ini, kalau kita buat pakai bahasa Inggris,
nanti akan terlihat meeting. Nah, sama. Cuma perbedaannya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Itu. Di sini ya, di sini rapat baru atau rapat saya. Kalau rapat saya itu kita masuk di Google Calendar karena kita ingin membuat jadwalnya terlebih dahulu. Oke. Itu cara yang kedua. Cara pertama kita langsung menggunakan URL-nya. Yang kedua kita menggunakan Gmail. Oke. Kemudian cara yang ketiga ini new meeting, kita cukup klik new meeting-nya saja, new meeting. Nanti tampilannya sama. Apakah sama? Kita klik, kita coba cek. Sama enggak tampilannya dengan sana tadi? Sama. Tampilannya nanti sama, Bapak Ibu. Sama. Oke, selanjutnya ketika kita masuk di akun kita bisa menggunakan titik 9 di sini. Kita cari meeting, klik, nanti langsung masuk ke lamanya, Bapak Ibu. Kalau ini tadi kita belum sign in, belum masuk menggunakan akun. Tetapi kalau yang ini kita sudah masuk di akun kita. Oke, langsung kita praktekkan yang ini. Pertama, kita langsung masuk pakai ini akunnya Bapak Ibu. Setelah akun Bapak Ibu ini di sini ada beberapa fitur. Di sini ada setelan itu adalah untuk menyetel audio dan untuk menyetel video atau kamera. Kalau jenengan pakai kamera bawaan dari laptop itu nanti akan terlihat Lenovo dan seterusnya sesuai dengan kamera Bapak Ibu. Tetapi kalau menggunakan kamera eksternal nanti di sini ada juga ada beberapa kamera yang dengan gunakan itu. Kemudian di sini adalah untuk bertanya. Di sini untuk bertanya Bapak Ibu. Jadi ketika jenengan ada kesulitan bisa bertanya di sini, masukan dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah untuk tutorialnya, tutorial caranya. Nah di sini nanti ini berkaitan dengan media, nanti cukup sini. Kalau ada kesulitan cukup dengan menggunakan itu. Kemudian di sini ada plus bergabung atau mulai rapat. Kita klik saja, klik. Nah di sini masukkan kode atau judul rapat. Di sini kalau Bapak Ibu ingin membuat rapat baru, langsung kita klik saja. Langsung kita tulis coba Meet PSLCC salah 3. Ini kalau kita mau membuat room. Tetapi kalau kita mau join, langsung kita klik kodenya. Oke, kita klik kodenya. Tapi kalau misalnya mau membuat room, maka kita tulis saja ini. Misalnya rapat koordinasi PSLCC seperti ini. Tidak apa-apa, tapi silakan nanti guys. Lanjut, langsung akan masuk di awal ini, dan ini tergantung pada sinyalnya Bapak Ibu. Kalau sinyalnya bagus ya bisa langsung nyambung, tapi kalau sinyalnya agak lemot ya kita tahu sendiri Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Nah di sini nanti ada kamera dimulai dan di sini ada audio mic yang kita pakai, kemudian di sini ada video. Semoga saja ini bisa kita buat Bapak Ibu karena ini yang satu digunakan Zoom. Oke, kamera dimulai seperti ini. Nanti kamera itu sesuai dengan standar yang ada di laptop atau yang di eksternal sesuai dengan kamera yang ada di Bapak Ibu. Kemudian langsung klik gabung saja. Klik gabung sekarang. Oke, kita lihat fitur-fitur yang ada di Meet yang disediakan oleh belajar.id. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah link. Ini adalah link, kita bisa salin info ini, langsung kita sharekan ke anak.
kita saling input, saling sharekan ke anak. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, kalau kita pakai start meeting, itu nanti kode meetingnya akan berubah. Ini kode meetingnya ini. Kalau ini linknya, link semua, tapi kalau yang 10 terakhir, 10 terakhir ini adalah namanya meeting kode. Ini akan berubah kalau start meeting. Tetapi kalau kita menggunakan Google Calendar, itu nanti bisa dipatenkan. Jadi tidak setiap waktu kita mengganti, nggak usah kalau kita menggunakan Google Calendar. Ini kita klik, tutup saja. Nah, apa sih fitur-fiturnya Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Yang pertama akan muncul profil gambar profil jenengan. Kemudian yang kedua, di sini tadi untuk melihat linknya, link yang akan Bapak Ibu bagikan. Nah ini ya, ini untuk melihat link yang Bapak Ibu bagikan nanti ke siswa. Dan juga ada lampirannya juga, ada Google Calendar ditampilkan di sini. Ini kita tidak pakai Google Calendar, belum ada lampiran. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kode kunci untuk kontrol penyelenggara. Apa sih isinya? Kita lihat saja. Nah, isinya seperti ini, keamanan rapat. Jadi kita kalau membuat room baru, bahwa itu adalah room kita. Jadi kita bisa mengatur akses cepat. Itu bisa kita atur. Bagikan layarnya kita aktifkan atau enggak, kirim pesan chatnya bisa enggak kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, otomatis tidak bisa chat Bapak Ibu. Dan bagian layar otomatis tidak bisa membagikan kalau kita atur seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, ini tanda mic. Mic kalau misalnya seperti ini berarti aktif, tapi kalau misalnya warna merah seperti ini berarti mati. Kemudian ini untuk keluar dari meeting ya, ini. Dan ini untuk mengaktifkan video. Ya, yang ini tadi untuk mengaktifkan video. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah angkat tangan atau raise hand. Ini ketika ingin bertanya, bisa Bapak Ibu klik raise hand. Kita klik raise hand. Nanti akan muncul raise hand. Kemudian ada presentasikan sekarang. Nah ini, presentasikan sekarang ini adalah gunanya untuk membagikan layar Bapak Ibu. Kalau yang pertama seluruh layar Anda, kalau ini jendela, kemudian ini tab. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih mana yang selera Bapak Ibu, silahkan dipilih. Kalau seluruh layar berarti semua nanti akan terlihat. Kalau jendela berarti hanya yang terpilih saja. Itu. Kita masuk di yang titik 3 Bapak Ibu. Titik 3 di sini kita klik, nanti akan ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah papan tulis jam atau buka jam. Di sini kita nanti diarahkan ke Jamboard. Itu nanti kita bisa menulis pakai papan tulis. Itu kita klik saja, nanti akan mulai papan tulis. Kita klik saja, nanti kita bisa menulis dari sini. Oke, semoga juga sinyalnya bagus. Nah, langsung dia membuka laman. Ini pakai Jamboard. Jamboard itu yang papan tulis yang disediakan oleh Google. Di sini kita juga bisa menulis Bapak Ibu, bisa menulis sesuai dengan fasilitasnya ini, dan bisa kita bagikan juga. Bagaimana cara menulisnya? Ya gampang saja, tinggal tulis biasa Bapak Ibu, ini gambar dan seterusnya, ini itu. Jadi Bapak Ibu sangat mudah ya. Jadi nanti bisa mepresentasikan dan juga bisa untuk membuat membuat tulisan-tulisan untuk menerangkan ke anak. Itu. Ini tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas apa? Fasilitas rekam rapat Bapak Ibu. Jadi kita diberikan fasilitas gratis oleh Google untuk rekam rapat atau rekam pembelajaran dan seterusnya. Nanti bisa menggunakan rekam rapat di sini. Nah, caranya bagaimana? Cukup kita klik saja, nanti akan muncul merekam rapat tanpa ini harus
disetujui dulu Bapak Ibu. Mohon maaf anak-anak, ini untuk pertemuan hari ini akan kita rekod. Nah, nanti izin baru kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai, kita klik saja. Nanti akan di sebelah sini ada tulisan rek. Ada rek. Rekam. Ini rekam. Berarti kalau warnanya merah, berarti layar ini sudah terekam. Sudah terekam dengan otomatis ini. Kalau seperti ini, berarti sudah terekam Bapak Ibu. Sudah terekam. Jadi kegiatan pembelajaran itu sudah terekam secara otomatis oleh pihak Google. Bagaimana ketika ingin mematikan? Kalau kita ingin mematikan, cukup saja kita kembali lagi ke titik berhenti merekam. Klik berhenti merekam, diberhentikan. Itu cukup mudah Bapak Ibu. Nah, nanti di mana saya bisa melihat rekamannya? Rekamannya bisa kita lihat di Google Drive. Google Drive. Jadi keunggulannya ini Bapak Ibu, selain unlimited, juga nanti kita tidak merasa khawatir kalau drive kita nanti akan penuh. Karena apa? Karena ini belajar.id itu sudah unlimited. Kalau kita pakai personal, masih kita pikir, wah misalnya kita pembelajaran 1 jam, berapa giga sendiri yang harus kita masukkan di Google Drive. Tapi kalau pakai belajar.id dengan khawatir, nanti kita akan cek di drive kita, apakah ini sudah masuk atau belum. Itu. Coba kita cek sudah masuk apa belum di drive kita. Kita buka drive, nanti ada folder sendiri berkaitan dengan rekaman tadi Bapak Ibu. Coba kita lihat hasilnya rekaman tadi. Oke, sambil menunggu, nanti otomatis dia akan membuat folder sendiri yang namanya folder meeting. Nah, ini yang tadi yang jambul tadi Bapak Ibu, ini kita pakai layar tadi. Kemudian nanti yang rekamannya itu harusnya masuk Bapak Ibu. Bentar. Kita nunggu karena baru proses sana nanti mengirimkan ke Google Drive. Kita lewati dulu Bapak Ibu, nanti kita lihat kembali. Oke, selanjutnya adalah fitur lain adalah layar penuh. Ya, ubah tata letak Bapak Ibu. Ubah tata letak di sini, kita bisa klik. Ubah tata letak itu di sini seperti itu. Kalau otomatis itu yang berbicara nanti otomatis akan membesar Bapak Ibu. Kalau bersusun itu nanti bentuknya grid seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin screenshot kehadiran siswa, dan nanti bisa semua disuruh untuk menghidupkan videonya, terus kita pakai yang bersusun seperti ini. Bersusun kita klik. Kalau sorotan itu semua nanti Bapak Ibu. Sorotan itu tanpa terlihat video dari anak-anak. Tetapi kalau sidebar itu nanti ada satu baris di sampingnya. Baris di sini hanya untuk berapa grid yang ada di layar Bapak Ibu. Itu untuk mengatur. Jadi di sini digunakan ketika kita merekam layar Bapak Ibu. Tidak mungkin toh kita merekam layar pakai yang bersusun, tidak mungkin. Maka kita pakai yang sorotan atau sidebar. Sehingga apa? Sehingga materi itu terekam dengan baik. Kemudian fitur yang lain, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada layar penuh Bapak Ibu tahu sendiri, dan seterusnya ada laporan masalah dan seterusnya. Di setelan ini yang kaitannya tadi dengan video. Nah, dengan video tadi ya, audio, video, di sini resolusinya nanti Bapak Ibu cukup memperlihatkan ini, nanti di screenshot cukup memperlihatkan ini untuk pengaturan. Kontrol penyelenggara ini tadi yang ada di samping sini tadi itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di atasnya? Yang di atas sama Bapak Ibu. Di sini kita lihat, di sini kita lihat ada juga ini ada beberapa perintah. Di sini jenengan bisa diklik saja. Atau only show participant with video. Jadi hanya menunjukkan partisipan dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa ngecek satu persatu. Toh ini tidak akan di screenshot. Itu.
Kemudian selanjutnya ini adalah jumlah partisipan. Nah, berapa orang yang masuk nanti di sini Bapak Ibu? Berapa yang masuk, atau misalnya ada 2 atau 5 dan seterusnya masuk di sini. Kemudian yang di sampingnya ini adalah chat. Chat biasa Bapak Ibu, chat itu fungsinya adalah untuk apa namanya, untuk berkomunikasi lewat tulisan. Nah, ini tadi saya bagikan link file jam dalam rapat ini linknya yang papan tulis tadi Bapak Ibu. Tuh. Itu kaitannya dengan bagaimana cara untuk menggunakan meeting. Nah, coba kita cek lagi apakah ini sudah masuk yang rapatnya tadi. Seharusnya sudah masuk Bapak Ibu, kan otomatis setelah kita rekam, kita tutup, nanti dia akan otomatis berada di drive. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mencari dokumentasinya itu gampang. Bentar Bapak Ibu, seharusnya sudah masuk. Nah ini Bapak Ibu, meet recording, nanti berada di sini Bapak Ibu. Jadi otomatis nanti semua terkumpul di meet recording. Kita buka coba. Nah ini Bapak Ibu, sudah ada. Ini rekamannya, kemudian ini adalah meeting kodenya. Ini meeting kode yang berada di bawah ini, meeting kode. Harinya apa, harinya kapan, sudah terlihat. Itu. Ini berkaitan dengan recordingnya. Nah, terus bagaimana supaya meeting kodenya yang tadi, yang saya sampaikan tadi, supaya ini tidak berubah, supaya paten tidak berubah. Maka supaya tidak berubah, maka kita menuju ke kalender. Kita setting ke kalender, nanti kita ubah waktunya. Bagaimana cara menyetingnya? Tadi telah disampaikan oleh Bu Dr. Katarina. Bagaimana cara menyetingnya? Pertama, kita masuk di kalender dulu. Kalender di sini kita membuat rapat. Ini otomatis akan kembali ke kalender karena nanti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran misalnya. So. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita lihat, kita akan mengulas sedikit berkaitan dengan kalender, walaupun tadi sudah disampaikan Bu Dr. Katarina, tapi di sini bagaimana cara kita membuat link Google Meet secara permanen, jadi kita tidak usah untuk mengubahnya lagi. Itu. Yang pertama, kita akan membuat kalender dulu Bapak Ibu, membuat kalender. Di sini misalnya kita buat kalender dulu misalnya khusus untuk pembelajaran anak. Kita buat yang baru misalnya PJJ PSLCC kan PJJ PSLCC kan selama 4 hari ya Bapak Ibu, selama 4 hari itu tanpa mengubah kode meetingnya atau linknya, jadi otomatis tanpa mengubah kode linknya. Kalau pakai Zoom kan kemarin ada perubahan, tapi kalau ini kita tentukan, tapi sebetulnya sudah bisa kita permanenkan. Kita sudah punya PJJ PSLCC 3, baru kita membuat, setelah itu kita membuat kalendernya Bapak Ibu. Create di sini. Misalnya di sini kita klik saja pertemuan atau hari pertama saja. Hari ke-1. Nah, hari ke-1 PJJ PSLCC 3. Itu. Nah, setelah itu nanti di sini tinggal kita klik Bapak Ibu. Kita klik tanggalnya berapa dan seterusnya. Di sini misalnya hari ini kemarin itu kita memulai untuk pelatihan itu hari Rabu. Jadi kita pilih Rabu. Nah, tanggal 27. Oke, tanggal 27. Jamnya jam berapa? Nah, kita tinggal klik saja.
Jam berapa? Misalnya jam 1. ya jam 11.30 misalnya sampai jam 12.30. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini sudah disediakan link kodenya. Sudah disediakan link kodenya, meetingnya. Jadi kita tinggal melihat saja, klik. Nah, ini nanti kita bagikan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Ini sudah ada nanti untuk titik kodenya ini, BRV dan seterusnya ini nanti kita gunakan 4 kali. Kali pertemuan bisa menggunakan dengan link yang sama. Di sini kita rubah PDC PSLCC-nya. Nah, ini kita lihat. Oke, setelah itu kita buat, kita save. Oke, itu untuk yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat apakah sudah masuk di sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk untuk hari ke-1 PDC PSLC Salatiga. Ini untuk hari yang pertama. Bagaimana untuk hari yang kedua, misalnya hari keduanya tanggal 20 sendiri. Misalnya tanggal 29 hari yang kedua. Kita saja ini, klik 2 kali, kita edit. Nah, cukup kita edit di sini Bapak Ibu. Kita edit, ini tetap sama semuanya, tetap sama. Kita edit di sini. Kita edit harinya. Bentar. Nah, tanggal 29 ini baru jamnya sama tadi, jamnya sama. Klik. Nah, otomatis dia nanti akan berubah. Tapi ini kita harus mengatur kalendernya dulu Bapak Ibu. Harus mengatur kalendernya dulu supaya sesuai dengan kalender Jakarta. Gitu. Kalau ini tidak kayaknya. Itu nggih. Jadi ini bisa kita edit. Bisa kita edit ya. Misalnya di sini kan tadi hari ke pertama, di sini kita ganti hari kedua. Itu time zone-nya kita pilih dulu. Dari sudah sama ini. Bentar. Indonesia tanggal 29 hari ini, all day. Repeat kalau kita ulangi dan seterusnya, langsung kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini jadi bisa kita rubah ini. Kalau seperti ini berarti nanti untuk linknya itu nanti akan permanen. Linknya akan permanen. Itu. Jadi untuk mengubah linknya itu kita bisa menggunakan kalender, dan untuk misalnya kita tidak memerlukan link yang permanen, kita cukup menggunakan Google Meet secara biasa, start new meeting itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di Google Meet yang belajar.id ini, selain kita disediakan fitur-fitur yang tadi, kita yang satu lagi kita disediakan ini Bapak Ibu, visual effect. Visual effect di sini digunakan untuk mengubah background. Mengubah background itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada beberapa visual effect-nya, ada beberapa pilihan, banyak sekali pilihan kita. Tuh. Dan kita bisa mengganti background kita itu menjadi background sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan backgroundnya blur, ya kita cukup klik blur. Di sini maaf tidak bisa muncul karena kamera saya kita dipakai di zoom, jadi nggak bisa untuk dipakai di sini Bapak Ibu. Ini bisa kita klik saja, klik, otomatis nanti akan blur, Itu sesuai dengan pilihan kita Bapak Ibu. Ini ada backgroundnya blur, kemudian blur ini semua dan seterusnya. Dan bagaimana cara untuk misalnya mengganti sesuai dengan keinginan kita? Kita masuk ke bawah, masuk ke bawah. Nah, ini ada green screen. Misalnya kita mau virtual, upload background. Nah, background yang akan kita inginkan itu apa? Kita upload.
Nah, kita upload dari komputer kita, misalnya PSLCC. Nah, ini misalnya sini background PSLCC, kita klik saja, kita masukkan di sini. Nah, setelah terupload kita klik di sini Bapak Ibu, klik. Nah, ini nanti di sini akan berubah backgroundnya menjadi background yang kita inginkan. Sekali lagi ini tidak bisa muncul karena saya digunakan untuk Zoom. Itu nggih. Jadi untuk fitur visual effect ini kalau dulu itu belum ada, tapi sekarang sudah dikasih visual effect-nya untuk mengubah background di belakang kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terus bagaimana misalnya kita mau supaya daftar hadirnya otomatis Bapak Ibu. Kalau daftar hadirnya otomatis maka kita pakai yang namanya add-on. Untuk add-on ini mungkin lain waktu saja, yang penting fitur-fitur ini Bapak Ibu sudah mengetahui, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi, istilahnya merekam tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sedikit berkaitan dengan Google Meet. Semoga dengan sedikit pengetahuan ini bisa memantik Bapak Ibu belajar lebih jauh, membuka YouTube yang sudah ada, yang sudah menjamur di media sosial itu, kita pelajari dan semoga bisa menambah manfaat kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian Bu Dr. Katarina, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohani atas paparannya. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang Google Meet, kemudian bagaimana kita melakukan meeting menggunakan Google Meet, kemudian ada fasilitas baru, bisa record ya Pak Rohani ya, record, kemudian juga virtual background. Kalau yang lalu belum ada, sekarang perkembangannya seperti itu. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan. Dipersilahkan Bapak Ibu, kita buka termin pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa 3 penanya. Silahkan. Iya Bu, saya izin mau bertanya. Ye, dari Hairul Anam Bu. Oh iya, monggo Pak Hairul. Ye. Terima kasih atas ilmu dan kesempatannya untuk diberikan untuk waktu bertanya. Yang pertama itu Bu, untuk paket yang G Suite-nya kita itu tipenya apa nggih? Dan itu sampai kapan dari Kementerian Pendidikan? Itu kan kelihatannya kan kayak rekam itu kalau di pakai nggak pakai paket atau gratis itu kan nggak ada, karena kita kan pakai akun belajar.id, maka ada fasilitas rekamnya. Nah itu paket kita tuh sampai kapan? Terus yang kedua, untuk pelatihan ini kok pakainya Zoom nggak pakai Meet? Apakah akun kita itu harus dikonfirmasi sehingga bisa menampung 250 peserta, atau memang bagaimana kok ini pakai Zoom bukan pakai Meet? Karena kan Meet kan miliknya Google nggih. Terus yang terakhir, untuk Zoom ini kan bisa streaming di YouTube. Kalau Google Meet ini bisa ndak? Kan sama-sama punyanya Google, barangkali bisa. Terima kasih Bu. Yes. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin Pak Rohani akan memberi tanggapan dulu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kapan berlakunya untuk akun ini, kita juga tidak tahu Pak. Tidak tahu kenapa? Karena ini fasilitas yang baru saja dari Kementerian Pendidikan dan dari Kemenak juga ada. Tapi di sini kita hanya menggunakan untuk masalah kapan, ya kita nggak tahu pastinya kapan, karena itu kaitannya dengan kerjasama antara dinas pendidikan dengan pihak Google. Itu nanti tersambung oleh Dr. Rena. Dan yang kedua,
berkaitan dengan penggunaan kenapa kita pakai Zoom, tidak pakai Meet, nah, gitu. Itu kemarin ada beberapa apa istilahnya pendapat yang berbeda antara kami dengan antar panitia. Yang pertama itu masalah partisipannya. Kalau yang saya ketahui itu ada 250, tapi dari pemateri yang lain itu hanya 100. Nah, oleh karena itu lebih amannya kita pakai Zoom. Terus Zoom ini kan juga kita diberi difasilitasi lah oleh dinas pendidikan. Itu mungkin itu Bu, untuk yang lain-lain berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dinas pendidikan saya kurang tahu Bu. Monggo. Baik Pak, jadi pertanyaan pertama saya sependapat bahwa karena ini adalah akun dari kementerian, ya kita manfaatkan dengan melihat ada beberapa kelebihan dibanding menggunakan akun personal, antara lain adalah di drive-nya kemarin sudah dijelaskan unlimited, kemudian di classroom-nya kita langsung bisa melihat link kalau kita akan menggunakan meeting dengan siswa kita, antara lain itu. Kemudian di Google Meet itu kita ada fasilitas record, kemudian ada fasilitas raise hand misalnya, kalau di personal kan tidak ada itu. Jadi sampai kapan ya kita hanya user dan kita memanfaatkan saja apa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan atau Kemenak. Lalu yang kedua, kok pakai Zoom? Bapak Ibu, karena animo peserta itu cukup banyak, kalau tidak kita batasi, kemarin pendaftar itu sebenarnya 300 lebih, kemudian setelah kita stop, karena itu baru 2 hari sudah 300 lebih, ya ini nanti kemungkinan kalau memang dibutuhkan mungkin akan dibuka tahap berikutnya. Kemudian kenapa pakai Zoom itu? Karena jumlahnya tadi cukup banyak. Kalau menggunakan Google Meet yang basic itu daya tampungnya hanya 100 partisipan. Kemudian karena kita menggunakan yang basic atau yang gratis, yaitu hanya 100. Kemudian kalau kita ingin yang akun di atasnya yaitu bisnis itu kan 150 partisipan. Kalau yang enterprise mungkin bisa 250. Itu jadi kami memutuskan untuk pelatihan ini karena sifatnya kita menjelaskan, maka kita menggunakan Zoom juga tidak masalah. Hanya nanti saat praktek saya kira di praktek Google Meet Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas itu di Google Meet seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rohani. Jadi sebenarnya itu hanya persoalan supaya 200 peserta ini bisa langsung kita fasilitasi untuk paparan materi seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Google Meet berarti kita untuk 200 itu sudah 2 gelombang. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang basic itu 100, kemudian yang business itu 150, yang enterprise itu 250. Begitu yang saya pahami Bapak. Jadi pertanyaannya tadi kenapa pakai Zoom? Seperti itu. Ya, jadi boleh saja pakai Google Meet. Sebenarnya mau pilihannya Google Meet kemarin, tapi karena 200 ya sudah, kalau ini dilaksanakan 4 hari, berarti kalau 2 gelombang kan jadi 8 hari seperti itu. Itu Pak, jawaban dari saya. Untuk yang YouTube tadi Bu, live ada YouTube. hal yang belum dijawab dari pertanyaan tadi? Yang live streaming YouTube Bu. Oh ya, untuk yang streaming YouTube itu nanti bisa menggunakan bisa juga, tapi nanti kita harus menggunakan OS Pak. Jadi kita menggunakan aplikasi yang kedua. Itu nih. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di YouTube. Terima kasih ya. Iya Pak, terima kasih Pak.
Bu. Ya, baik, sama-sama Bapak. Berikutnya, kalau ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu, dipersilakan. Saya baca di room chat ya. Sebentar, cara membuat daftar hadir otomatis bagaimana? Itu Pak Rohani, cara membuat daftar hadir otomatis. Kemudian mohon diulang cara mengatur layar yang terakhir. Cara mengatur layar yang mana ya ini tadi ya. Kemudian cara membedah sama ini, cara membuat daftar hadir otomatis Pak. Mungkin itu dulu Pak Rohani. Masih ada 2 penanya lagi di bawahnya, tapi itu dulu Pak. Membuat daftar hadir otomatis. Oke, untuk membuat daftar hadir otomatis itu kita memerlukan yang namanya ekstensi yang dari luar, ekstensi yang disediakan oleh Chrome Web Store. Nanti kita menggunakan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita download, kita tambahkan ke Chrome kita Bapak Ibu. Jadi kita nanti menggunakan Chrome. Untuk prakteknya, coba saya share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung. Oke. Jadi kita masuk ke sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ini akun saya coba saya tak ganti pakai yang belajar.id. Ini nanti masuknya di Chrome. Ya, kita tutup dulu. Di sini tadi yang pakai ini kan belum ada daftar hadir otomatis. Oke, buat layar dulu misalnya tadi ESLCC. Ini kita praktekkan langsung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat daftar hadir otomatis. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Kita zoom. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan masih biasa, masih manual, masih belum ada daftar hadir otomatisnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pergi ke sini Bapak Ibu, ke ekstensi dari Chrome Web Store. Di sini ada Meet Advanced, ini daftar hadir otomatis. Jadi ini kita tambahkan dulu di Chrome kita. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Kita masuk di akun kita pastikan sudah masuk di akun kita. Semoga ini bisa kita tambahkan Bapak Ibu karena kaitannya dengan pengaturan yang ada di admin. Itu. Kalau ini pun bisa kita gunakan untuk yang personal, bisa. Kita tambahkan, klik tambahkan ke Chrome, ekstensi, kita klik add. Oke, nanti kita masuk ini Google Meet Advanced has been, ini sudah berhasil kita masukkan. Nah, nanti ada seperti ini ya Bu, ada tulis. Kita akan melihat klik di sini. Coba kita refresh terlebih dahulu. Sekali lagi ini nanti tergantung pada adminnya, apakah diizinkan untuk memakai add-on-nya. Semoga saja diizinkan. Ini tidak hanya untuk akun belajar.id Bapak Ibu, untuk akun personal pun itu bisa kita menggunakan daftar hadir otomatis.
klik. Nah ini Bapak Ibu. Oh, bentar. Oke. Biasanya muncul di sini Bapak Ibu. Muncul di sini. Coba saya lihat yang pakai akun pribadi. Ini akun belajar.id. Coba saya pakai akun pribadi. Kayaknya bisa diangkat Bapak Ibu. Ini nggak tahu ini untuk yang ini sudah diizinkan apa belum, saya kurang tahu. Tetapi kalau saya pakai yang pribadi, saya pakai yang pribadi saja. Kalau ini belum diizinkan oleh admin, ya tidak bisa kita masuk di tidak bisa kita masukkan Bapak Ibu. Tapi kalau di akun personal itu biasanya sudah disediakan. Oke, saya tetap beralih ke akun pribadi saya Bapak. Karena saya sudah sering menggunakan ini Bapak Ibu, daftar hadir otomatis. Jadi kita istilahnya pergi ke sini Bapak Ibu, pergi ke Chrome Web Store ini, nanti Attendance, nanti kita install dulu. Ayo kita masukkan. Bapak Ibu, ini sinyalnya yang agak kurang kuat ini. Kita ganti akun personal, karena di sini tadi di akun belajar.id ternyata belum bisa Bapak Ibu. Biasanya berada di bawah partisipan. Ini sudah sebetulnya ini sudah ada Bapak Ibu, sudah ada informasi berkaitan dengan Google Meet attendance-nya sudah masuk. Tapi kita lihat fiturnya yang lain. Poin Bapak Ibu ini sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Ini class list. Nanti pakai yang ini ya. Ini nanti sudah masuk di sini, tinggal kita klik saja. Class list dan seterusnya. Biasanya itu masuk di sini Bapak Ibu, karena ini ada fitur baru kayaknya. Mohon maaf. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba. Biasanya sih berada di bawah sini biasanya. Ini. Dan ini ada fitur baru ini Bapak Ibu, karena kemarin sempat saya remote, soalnya komputer saya terlalu berat. Ini ya. Ini coba kita nama display email dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu bisa dicoba di rumah ya, menggunakan fitur attendance ini. Nanti seperti ini itu. Nanti kalau sudah, karena ini saya sendiri, jadi nanti belum bisa untuk membuat daftar hadir. Itu mungkin itu Bu Dr. Katarina. Jadi
nanti bisa di explore oleh Bapak Ibu untuk menggunakan daftar hadir otomatis ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Rohani. Memang betul beberapa kali saya menggunakan fiturnya juga sudah seperti itu Pak, yang tadi nampak. Baru berarti Bu ya? Nggih, jadi memang kita harus install dulu nggih add-on-nya tadi untuk attendance list-nya seperti itu. Google Meet attendance itu add-on nanti. Demikian Bapak atas pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya masih ada beberapa, mungkin saya cermati dulu dari chat nggih Pak Rohani. Tadi sampai ini membuat daftar hadir sudah. Tugas Google Meet haruskah dengan teman sekelas ini atau peserta, atau bisa mengundang orang lain di luar peserta? Bagaimana Pak Rohani? Oke, supaya Bapak Ibu dipermudah, bolehlah menggunakan teman. Tidak apa-apa. Yang penting praktek. Iya. Tidak apa-apa. Kemudian kalau kita menggunakan papan tulis, apa bisa peserta didik dapat juga interaktif di Jamboard? Terima kasih. Bisa Bu. Ada pertanyaan begitu? Iya bisa, asalkan nanti di share-nya itu anak juga bisa mengedit dan nanti bisa interaktif. Tapi kalau anak hanya bisa YouTube, hanya bisa melihat, ya anak tidak bisa interaktif. Jadi pengaturannya nanti ya diatur. Ya, jadi bisa ya Pak. Jadi nanti bisa interaktif di Jamboard, asal anak-anak bisa juga mengedit seperti itu. Lalu yang berikutnya, saat menggunakan papan tulis di Jamboard, menulis dengan kursor, tulisannya kurang baik. Agar tulisannya bagus bagaimana? Gimana Pak? Pakai stylus ya Pak? Iya, kalau misalnya mau bagus ya itu pakai stylus itu. Jadi kalau misalnya pakai mouse ya seperti itulah hasilnya. Ya betul, betul sekali itu. Betul. Pena yang bagaimana speknya Pak? So, mungkin Bapak Ibu tahu sendiri lah. Ya, jadi memang harus ada tambahan perangkat kalau kita akan menggunakan Jamboard, karena kalau menggunakan fasilitas menggunakan mouse tentu saja kita tidak bisa menulis dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan tab, nah itu yang ada stylusnya itu mungkin sangat mendukung kalau kita akan menggunakan papan tulis ini seperti itu. Baik, saya kira itu Pak, sudah habis pertanyaan yang di chat. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri di sesi ini, Bapak Ibu. Tadi di room chat sudah saya kirimkan contoh penugasannya, tetapi nanti tugas resminya akan dikirim di Google Classroom ya Bapak Ibu, karena di Google Slide. Jadi ini tadi yang PPT supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran tugasnya seperti apa. Kami persilahkan Bapak Ibu, saya beri waktu kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Saya belum presensi, boleh share lagi. Presensinya mungkin bisa di-share lagi Pak. Kita scroll ke atas Bapak Ibu yang belum, kami masih membuka, tidak akan kami tutup. Namun tidak ada pertanyaan. Nah ini sudah dikirim oleh Pak Rohani itu presensinya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi kegiatan kita hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa sebenarnya penugasannya itu tidak terlalu berat. Jumlah slide-nya banyak, tapi itu step-step saja yang diinsertkan di sana, jadi bukan kok banyak sekali ya. Jadi setiap tahapan tadi di screenshot kemudian diinsertkan seperti itu tentang tugas. Kemudian kita masih ketemu lagi besok di hari terakhir di pelatihan kita ini pada jam yang sama Bapak Ibu.
Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hingga sore hari ini. Kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan materi pada kesempatan hari yang ketiga ini banyak kekurangannya. Kami sekali lagi mohon maaf. Kita belajar bersama, Bapak Ibu saling melengkapi. Selanjutnya kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi dapat menambah wawasan kita, pemahaman kita, sehingga nanti akan bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas kita. Baik, menurut iman kepercayaan kita, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan Bapak Ibu. Cukup. Kami akhiri, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Katarina. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Katarina, Pak Rohani. Sami-sami Bu Ritatun. Terima kasih Ibu cantik. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu atas ilmunya. Terima kasih Pak Rohani.